Tuhan akan hadir di tempat ini, menghilangkan segala beban-beban kehidupan kita. Kita akan beribadah saat ini. Saya jemput kita berdiri. Kita akan puji Tuhan lagu nomor 1, Suci. Habiskan ibadah kita. Pertolongan kepada kita di dalam jam ibadah saat ini, itulah datangnya dari pihak Tuhan yang telah menjadikan langit, laut, bumi dan segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai ibadah kita dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya. Biarlah jadi seturut dalam kehendak-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Nats pembimbing pada pagi hari ini terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Pengakuan dosa. Marilah saudara-saudara sekalian, kita merendahkan diri di hadapan Allah Tuhan kita, serta mengakui segala dosa kita kepadanya. Ya Bapa yang Maha Kudus dan penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah dan berdosa, baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan kami, maupun dalam kegagalan kami untuk mempermuliakan nama-Mu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera-Mu ya Bapa. Layakkanlah kami untuk menyembah-Mu dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, dan baharulah hidup kami senantiasa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Berita pengampunan. Kepada saudara-saudara yang sungguh-sungguh mengakui dosanya dan percaya kepada Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, maka pengampunan berlaku baginya. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Hukum Allah. Dengarkanlah hukum Allah.
yang sudah diringkaskan dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kita muji Tuhan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Yang mau bertepuk tangan silakan, kita muji Tuhan secara bebas. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Sekali lagi haleluya. Mari kita memuji Tuhan lagi. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur. Bertanah air kaya dan subur. Laut luas gunung yang berada atas terus. Betapa kita tidak bersyukur. Bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas gunung dan megah. Menghijau padang dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang maha kuasa.
membacakan firman Tuhan. Saya jemput jemaat berdiri. Kurindu firman-Mu, kurindu firman-Mu, kurindu sabda-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan kuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu hatiku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Jangan lihat kiri kananmu, saudara, secara pribadi. Saudara sedang bertemu dengan Tuhan atas segala bangsa. Engkau sedang berhadapan dengan Raja di atas segala raja. Mari datang sujud menyembah. Mari datang nikmati hadiratnya. Dia Raja segala zaman. Dia Raja yang maha besar. Dia pencipta alam semesta, tetapi dia juga Allah yang sama, yang rindu untuk setiap kita memanggil dia ya Aba ya Bapa. Haleluya. Engkau pilih setiap kami ya Tuhan. Engkau mengerti setiap keberadaan kami, pribadi lepas pribadi di tempat ini. Tidak ada satupun yang Tuhan lewatkan. Tapi kami akan pulang membawa berkat. Kami akan pulang membawa kebenaran firman Tuhan. Kami akan pulang membawa pemulihan yang kami percaya sepanjang minggu ini. Itu akan kami pakai untuk menikmati setiap kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Berfirmanlah, bersabdalah bagi setiap kami, dan biarlah Engkau mengurapi setiap kami. Bukan hanya hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, tetapi setiap anak-anak-Mu. Berikan kepada mereka telinga seorang murid, hati seorang hamba. Ketika firman Tuhan disampaikan, hidup mereka terbuka. Mereka siap untuk dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Sekalipun mungkin itu sakit bagi daging kami Tuhan, tapi kami mau melakukan kehendak-Mu, karena untuk itulah kami hidup, untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Tuhan, kami bersatu hati memanggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan segala kuasa-kuasa yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Kami usir keluar dari tempat ini, keluar dari hati dan pikiran kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami hanya mengizinkan Allah Roh Kudus sepenuh-penuhnya ambil alih hati, pikiran, tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan.
Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua orang-orang percaya di tempat ini yang siap menantikan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Iya. Shalom. Iya. Salah satu ciri kita dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan adalah apa? Nas pembimbing tadi berkata apa, saudara? Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah kita. Jadi orang yang mengucap syukur biasanya ekspresi mukanya gimana, saudara? Kalau orang yang mengucap syukur berarti harusnya apa? Bersukacita. Iya. Jadi ayo mari memberkati satu dengan yang lain. Lihat kiri kanan, beri salam dan katakan Senyum dulu. iya, tersenyum, berikan senyum yang terbaik. Ayo kiri kanan. Iya, saya tidak, kita ada di rumah Tuhan, saudara. Tadi kita sudah menyanyi, tadi kita sudah memuji Tuhan, saudara. Dan saya percaya nanti sebentar kita mau dangdutan sedikit ya. Kalau roh Allah ada di dalamku, maka aku akan menari seperti Daud menari. Saudara pernah lihat nggak di YouTube itu itu hanya sebuah ilustrasi bagaimana Daud waktu dia masuk membawa tabut Tuhan masuk ke Yerusalem, sampai istrinya bilang malu lihat suaminya, lalu dia berkata, kau tidak malu ke seorang raja dan kau mempermalukan dirimu di hadapan para rakyatmu dan bawahanmu. Tapi apa yang Daud katakan, aku melakukan ini bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Kalau roh Allah ada dalam diri kita, salah satu cirinya bukan berbahasa roh, saudara, tapi dia dipenuhi dengan roh sukacita. Ada amin? Ya, salam kiri kanan dan katakan, mari bersukacita dalam Tuhan. Ayo semuanya, tos kiri kanan. Nah, mari bersukacita dong. Wah, ini luar biasa berkat Tuhan ya. Hari ini saudara, kami dari Makassar ini dengan sukacita datang ke tempat ini. Sampai Pak Pendeta Fredinan yang baru pertama kali datang ke tempat ini, dari mulai naik sampai baru tiba di sini baru kakinya lurus, jadi terlipat terus, saudara. Tapi saya percaya ternyata sampai di sini dia dapat berkat lebih, ketemu dengan keluarga. Amin. Iya. Makanya saya tadi malam berkelakar, besok-besok Pak Pendeta yang bawa saya ke sini, ya. Haleluya. Mari kita buka firman Tuhan. Ini adalah ibadah syukur jemaat, ibadah syukur panen. Haleluya. Kita buka Mazmur 50 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-15. Lalu kita loncat ayat 23. Wanita-wanita bijak, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman, hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu, akulah Allah Allahmu. Bukan karena korban berihan aku menghukum engkau, bukankah korban makanan tetap pada hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punya pula segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah katakan kepadamu, sebab punya pula dunia segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasamu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakanku. Bersama-sama ayat 23 semua, 2, 3. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur dalamnya, keselamatannya dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Yang disebut berbahagia adalah mereka yang bukan hanya membaca, merenungkan, tapi juga melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Hari ini saudara, saya mengambil satu tema, persembahan yang berkenan kepada Allah. Persembahan yang berkenan kepada Allah. Saudaraku, ada satu
hamba Tuhan yang juga yang membuka pikiran saya betul juga. Seringkali kita majelis, kita pendeta khotbahnya begini, doa persembahannya begini. Tuhan, terimalah persembahan. Kami berikan persembahan yang terbaik untuk memuliakan nama-Mu. Padahal sebenarnya kita bohong. Kita tidak berikan persembahan yang terbaik, betul? Uang kolekte itu uang sisa. Kalau ibu-ibu terima bulanan dari suami, yang dipakai uang kolekte itu apa? Belanja dulu kan, pergi belanja dulu, di belanja bulanan, nanti ada uang kecil baru disimpan untuk kolekte. Ya atau betul? Bapak-bapak juga begitu. Kalau terima gaji, pasti sudah belanja kiri kanan, sudah kasih istri, baru kasih Tuhan. Jadi dari situ saya belajar, jangan kita bohong. Dan Tuhan juga sebenarnya bukan itu yang Dia tuntut. Jadi doa persembahan saya sudah, kalau saya ketemu dengan beberapa majelis saya pasti sampaikan itu. Nanti kalau doa persembahan jangan bilang kami persembahkan yang terbaik, kita bohong sama Tuhan. Bilang saja, Tuhan, inilah taburan pelayanan kami. Karena siapa yang menabur dia akan menuai. Amin. Waktu giliran menuai semua mau, saudara ya. Iya, haleluya. Nah, sekarang kita mau bicara, saudara. Kita mau belajar bersama. Dan sampai hari ini juga saya berusaha untuk belajar. Apa sih persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan? Waktu saya baca ayat ini, saudara, saya terpukul. Betul juga ya. Tuhan ini ngomong kepada orang Israel. Tuhan berbicara kepada saya dan saudara pada saat ini. Masakan ini seperti Tuhan ngomong begini loh. Dengar hai umat, dengar hai jemaat Cicini Baji. Aku mau bersaksi terhadap kamu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Kan banyak kita ya bilang begini, waktu kita ada masalah, kenapa ya saya ada masalah, kenapa ya suami saya sakit, kenapa ya saya sakit. Lalu mungkin pernah ada yang ngomong begini sama bapak ibu yang sedang curhat, mungkin kurang berdoa, mungkin kau berdosa. Pernah ada ngomong begitu? Waktu kita ada masalah, lalu mungkin kau kurang berdoa, mungkin kau kurang beribadah, mungkin karena kau tidak ikut ibadah, mungkin karena engkau tidak berdoa, atau mungkin ada dosa yang kau lakukan. Lalu kita dosa apa ya? Jadi waktu kita dapat masalah, kita lalu berpikir, dosa apa yang saya buat? Pernah berpikir seperti itu? Dulu juga saya berpikir, saya salah apa ya? Pernah saya jalan lalu ketabrak beca, lalu saya berkata, itu. Terus kakak saya bilang, itu karena kau tidak berdoa waktu mau pergi sekolah. Oh iya ya. Saudaraku, Tuhan kita bukan Tuhan seperti itu. Bapak kita bukan seperti itu. Kalau kita tidak doa pagi lalu kita dihukum, saudara. Bukan berarti juga, berarti kalau kita tidak doa pagi tidak masalah. Kalau kita pergi keluar rumah tidak doa tidak masalah. Bukan itu maksudnya. Tapi Tuhan yang kita sembah adalah Bapa yang luar biasa, mengasihi saya dan saudara, bukan karena saudara benar lalu saudara ditebus, tapi justru dalam keberdosaan kita Yesus datang ke dalam dunia. Sebenarnya kenapa Tuhan mau repot-repot datang ke dalam dunia? Sebenarnya selain untuk menyelamatkan kita, ada satu misi lagi, saudara. Karena Dia mau, karena agama-agama di seluruh dunia ini, saudara, sepertinya Tuhan itu begitu jauh. Kita itu adalah ciptaan dan Dia adalah pencipta. Padahal saudara, kalau saudara baca Kejadian, waktu Tuhan menciptakan alam semesta ini, Dia menciptakan langit, Dia menciptakan matahari, bulan, bintang, burung-burung di udara, ikan-ikan yang berkeriapan. Dengan apa Dia ciptakan, saudara? Hanya dengan firman. Jadilah. Kum fayakum, ya kan? Jadilah maka jadi. Tapi waktu Dia menciptakan saya dan saudara, waktu Dia menciptakan manusia, Dia bikin apa, saudara? Dia tidak berfirman. Sampai malaikat lihat, apa ini? Pada hari yang ke-6, apa yang Tuhan buat? Tuhan sudah buat seluruh dunia, sudah indah sekali. Lalu malaikat lihat, itu saya mau bawa kita di ilustrasi waktu penciptaannya. Mungkin seperti itu, saudara. Tiba-tiba Tuhan turun, lalu Dia ambil tanah. Dia mulai bekerja dengan tanahnya, dengan tangannya. Dia mulai bentuk sesuatu. Malaikat mungkin di situ di surga lihat Tuhan bikin apa ya? Dia bikin apa ya? Ternyata Dia lagi ciptakan apa? Manusia. Dia bentuk manusia dengan tangannya, bukan dengan firman, dengan ucapannya, tapi Tuhan bekerja langsung. Saudara, kita ini adalah hasil karya Tuhan.
Kalau kita adalah hasil karya Tuhan, itu yang saudara harus perhatikan. Aminkan? Maka saudara akan tahu berarti saya begitu berharga dan unik. Yang menciptakan saya, pencipta saya adalah Tuhan sendiri. Mungkin melalui mama papa kita, orang tua kita. Tuhan ciptakan kita dengan tangannya. Lalu kemudian dia apa? Dia hembuskan apa, saudara? Nafasnya. Dia berikan rohnya. Maka kita jadi. Saudara perhatikan, dari mulai penciptaan, kita itu diciptakan luar biasa. Tetapi apa yang terjadi dengan perjalanannya waktu, dengan zaman berubah, manusia itu membentuk, mencari Tuhan, lalu mereka menciptakan agama, dia membangun sebuah agama, tapi sepertinya membuat manusia itu semakin jauh dengan Tuhan. Untuk dekat dengan Tuhan kita harus banyak berbuat baik. Nah, kalau kita berbuat baik, tidak ada seorang pun kata kita yang sempurna. Bahkan kitab Yakobus berkata, kalau engkau berkata aku tidak berdosa, maka engkau berdusta. Iya, hari ini mungkin, bahkan mungkin saudara duduk saat ini di sini, di gereja ini, saudara tidak buat apa-apa, tapi sebenarnya saudara sedang berdosa. Saya pun di sini, saya duduk, saya berdiri, mungkin saya menyampaikan firman. Mungkin saudara berkata, oh tidak mungkin saya berdosa. Bisa saja hamba Tuhan berdosa. Waktu dilihat ada jemaat yang tidur di sana, dalam hatinya kurang ajar nih jemaat, saya khotbah di sini dia tidur di sana. Dosa lagi kan? Padahal sementara menyampaikan firman. Saudara duduk di situ, mungkin duduk diam, tidak ngomong, tidak apa, tapi lirik ini di samping ini, bajunya lain, roknya lain, sepatunya lain, tasnya lain, pelangi-pelangi. Kadang-kadang kita tidak sadar, saudara. Bahkan Yesus berkata, oh kalau hukumnya Yesus sangat luar biasa, saudara. Engkau membunuh, mungkin engkau tidak membunuh secara jasmani, tapi ketika engkau berkata kepada saudaramu kafir, engkau sudah membunuh dia. Saya pernah dibunuh dengan perkataan, saudara. Dari situ saya mulai tidak bisa menjaga jarak dengan orang. Bukan karena social distancing, tapi karena ada satu perkataan guru SMP saya yang membuat saya di situ jadi pendiam. Akhirnya ketika sampai hari ini, kalau saya ketemu teman-teman mereka tidak percaya, bisanya Niko jadi pengkhotbah ya? Ada dulu ke pendiam, dulu ke orang gagap, tidak berani bicara. Karena Tuhan berubah. Waktu itu image saya Tuhan itu hanya pakai orang-orang yang hebat. Tapi ketika saya kenal Tuhan secara pribadi, saudara, Tuhan bilang bukan korban sembelihanmu yang membuat aku menghukum engkau. Bukan karena apakah aku lapar sehingga aku membutuhkan makanan. Apakah gereja ini sedikit-sedikit minta dana? Apakah gereja ini Tuhan ini tidak punya duit untuk bangun gedung gereja di sana? Nanti kita akan berdoa. Kita mau bangun gedung gereja. Mungkin saudara memandang saya dan berkata, kita pernah buat itu, tapi tidak jadi. Tapi saya mau berkata, saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Kalau bukan hanya gembala jemaat saja, tetapi kalau semua ini bersatu, Tuhan katakan, Mazmur 133, di mana ada kesatuan, kalau semua sepakat, yuk kita maju, pelan-pelan saudara. Maka Tuhan berkata, di sanalah Tuhan perintahkan, bayangkan Tuhan perintahkan. Bukan Tuhan bilang, di sanalah aku akan memberkati. Tidak, Tuhan bilang, aku perintahkan. Mau tidak mau, saudara pasti akan diberkati. Kalau jemaat ini bersatu. Saya punya satu ilustrasi, saudara, cerita tentang babi. Lihat, Ibu lihat tadi bilang begini. Saya pikir kemarin bilang ada babi hutan. Ternyata yang dimaksud RW. Sebenarnya itu kode-kodenya di sini ya. Kode-kodenya. Ya. Jadi dia tunggu-tunggu. Saya pikir ada babi hutan. Saya bilang bukan, itu maksudnya RW. Jadi ini ada satu cerita tentang ada anak babi bicara ngomel sama mamanya babi. Ya. Di sini tidak ada babi ya. Ada anak babi ngomel. Mak, ternyata babi juga kalau panggil maknya mak. Mak, kenapa nak? Saya mau tanya, kenapa kita ini beda dengan manusia? Saya bilang kenapa? Kita ini di mana-mana, mau di sini, mau di Toraja, mau di Makassar, mau pergi ke Papua, pergi ke Manado, kemana saja, cuma satu nama tak babi.
Tidak ada ya, oh di Makassar mungkin lain namanya, orang Toraja mungkin panggil babi itu lain gitu. Ya, cuma biasa untuk menyamarkan dibilang bab satu gitu. Tapi kalau dibaca babi, tetap babi. Sedangkan manusia mati di mana-mana. Satu keluarga itu mereka beda-beda. Ada yang namanya satu keluarga saja, ada yang namanya Nani, ada yang namanya Keto, ada yang namanya Arya. Ya, beda-beda satu keluarga, apalagi satu jemaat itu beda-beda semua. Apalagi kalau daerah lain. Terus mamanya dia bilang, betul juga ya. Terus dia bilang begini, tapi nah, kita harus bersyukur jadi babi. Kenapa, Ma? Memang manusia itu di mana-mana namanya beda. Tapi waktu dia mati cuma satu disebut. Namanya cuma satu apa? Jenazah. Tapi kalau kita babi, kita mati, banyak minamata. Ada babi rica, babi kecap, babi panggang, ya, sate babi, banyak itu namanya. Apalagi itu yang Brenabon, itu kan babi juga. Apa di sini? Saudara mungkin tertawa, tapi itulah kita manusia. Kadang-kadang yang kita kejar waktu kita hidup sesuatu yang fana, saudara. Kita hanya mengejar sesuatu yang sebentar saja ada. Tapi hal-hal kekekalan kita lupakan. Ayat 7 sampai yang ke-12. Manusia seringkali melihat nilai persembahan. Saudaraku, pendeta berbeda dengan Tuhan. Kalau pendeta mungkin dia lihat, bisa ada pendeta yang melihat dari amplop saudara. Tapi Tuhan bukan itu yang dia nilai, saudara. Tetapi Tuhan melihat hati saudara. Biar saudara kasih amplop tebal, tapi hatimu tidak menyembah Tuhan. Bagi Tuhan itu tidak ada artinya. Saudara mau lihat bagaimana persembahan seorang janda miskin. Tuhan duduk di depan. Ada satu waktu Tuhan di Bait Allah, dia duduk di dekat kotak persembahan bersama dengan murid-murid. Lalu dia melihat orang-orang memasukkan kantong-kantong, pundi-pundi persembahan, saudara. Orang-orang kaya masukkan satu kantong tempat-tempat uang waktu itu, uang logam. Lalu ada satu wanita janda miskin, dia hanya kasih 2 peser. Dan Tuhan, saudara perhatikan, mungkin pendeta melihat yang satu kantong persembahan itu beda dengan 2 peser. Tapi yang Tuhan lihat adalah hatinya. Bukan berarti saudara memandang saya, yes kalau begitu biar saya kasih uang 2.000 saja. Parkir sekarang di Makassar saya tidak mau terima 2.000 saudara. Masa Tuhan, saudara kasih Tuhan? Parkir itu namanya 3.000 bos. Sekarang sudah harga parkir sudah naik. Jangan lalu berkata seperti itu. Kalau begitu biar sedikit saya kasih, yang penting hatiku menyembah Tuhan. Ya sudah jelas-jelas tidak menyembah Tuhan, saudara. Jadi manusia sering kali melihat nilai persembahan, tetapi Allah melihat hati kita. Saudara, Yesus datang ke dunia agar manusia mengenal Allah secara pribadi. Kekristenan bukanlah sebuah agama yang hanya kita datang dan kita menyembah Tuhan pencipta kita. Makanya kita tidak satu-satunya agama yang memanggil Tuhannya, memanggil penciptanya dengan Aba ya Bapa, hanya orang Kristen. Kenapa? Karena itulah Yesus datang ke dunia, saudara. Dia mau jalin hubungan. Dia mau supaya manusia harus kenal Allahnya. Waktu kita kenal Allah kita, kita bisa menyembah, kita bisa setia dalam ibadah seperti Daniel. Jadi walaupun dimasukkan ke gua singa, Daniel tidak peduli. Sadrak, Mesak dan Abednego diperhadapkan dengan perapian api, dia berkata, hari ini kami tidak akan menyembah engkau, hai Raja Nebukadnezar, karena kami tetap menyembah Allah kami dan dia akan menolong kami. Tetapi jika dia tidak pun menolong kami hari ini, kami tidak akan pernah sujud menyembah kepada Allah lain. Ini saudara, karena mereka kenal Allahnya, mereka tahu. Kadang-kala saudara dulu, mak saya itu kadang-kala waktu saya masih SMP, masih di Sijai, lalu mau ke Makassar sekolah SMA, mama saya dengan papa saya selalu kasih tahu begini, ingat nenek, jangan sekali-kali kau masuk gereja yang orang menangis-menangis. Tidak tahu apa itu bikin menangis-menangis. Hari ini saudara, mama saya kalau menyanyi pasti menangis. Padahal dulu dia benci sekali orang-orang. Apa itu mereka menyanyi menangis. Hari ini saya mengerti saudara. Orang yang mengalami Tuhan menyanyi lagu biasa. Makanya saya selalu bilang sama jemaat, kalau mau nyanyi itu
karena di Makassar kan ada slide. Lihat dulu liriknya. Kalau saudara sepakat dengan lirik lagu itu, baru saudara nyanyi. Kalau saudara tidak sepakat, tidak perlu nyanyi. Kita kayak membohongi Tuhan. Kita nyanyi. Apa lagu? Yang tadi. Apa refnya lagu tadi ya? Berfirmanlah. Tapi kalau kita sepakat lalu kita nyanyi lagu itu, saudara, pasti saudara akan, ya saya mau dengar firman Tuhan. Tapi kalau saudara bilang, aduh, bagaimana ini, saya sudah mau ada janjian ini, mau ketemu di kota ini, bagaimana sudah jam berapa ini. Lalu saudara menyanyi berfirman, nah saudara akan menyanyi begitu saja. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh sepakat, yes, hari ini saya mau dengar firman Tuhan, saudara nyanyi itu dengan beda saudara. Yang seperti itu, waktu kita mengenal Allah kita menyembah kepada Allah yang kita kenal, maka saudara tidak perlu panggil Allahmu dengan om. Saudara tidak perlu teriak-teriak supaya Allah itu dengar. Enggak, dia dengar saudara. Saudara, bahkan Tuhan Yesus mengajar kita kalau engkau berdoa, masuk ke dalam kamar, bukan tutup mata. Tidak ada ayat di Alkitab bila orang berdoa harus tutup mata. Yang Tuhan ajarkan apa? Kalau engkau berdoa masuk kamar, tutuplah pintu dan jendelamu. Artinya Tuhan kita di sorga dengar doa kita. Bahkan dikatakan dia mengerti tetesan air mata. Kalau ibu-ibu, apalagi ibu-ibu ya, cewek-cewek ini kalau lagi masalah sakit hati sekali. Karena kalau mau berdoa, Tuhan, tidak bisa gitu karena saking sakit hatinya. Itu kalau saudara berdoa, Tuhan, dalam sakit hatimu engkau berdoa sekalipun tidak jelas perkataanmu, tapi dikatakan Alkitab Tuhan menampung setiap air mata kita di dalam kirbatnya. Luar biasa Tuhan kita, saudara. Jadi sekarang kalau kita baca ayat ini ayat 1 sampai ayat 7 sampai yang ke-12, bahkan dikatakan ayat 13, daging lembu jantan kau makan atau darah kambing jantan kau minum. Itu lalu bagaimana persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan? Yang pertama saudara, ayat 14 bagian akhir. Persembahan yang berkenan itu adalah persembahkanlah syukur sebagai apa saudara? Korban. Ada 3 kata. Persembahan, syukur, korban. Garis bawah itu di Alkitab saudara. Persembahan itu apa saudara? Persembahan itu yang kita berikan ini. Dan kita kolektif, kita kasih persembahan saudara. Kemudian syukur ya, seperti hari ini ada hasil panen, ini syukur. Kalau yang jemaat di kota mungkin gajinya, atau mungkin jemaat kota tiba-tiba di kantor dia naik tingkat, dia naik karirnya, dia ada persembahan syukurnya, dia ulang tahun dia kasih persembahan syukur, ada syukurnya. Itu sesuatu yang berkat-berkat yang kita terima lebih, itu syukur. Nah, persembahan syukur sering kita lakukan, tapi korban apa itu? Korban itu kalau kita kasih sesuatu yang apa? Tidak enak di sini saudara. Ingat waktu Abraham diminta untuk mempersembahkan Ishak. Saudara bayangkan nih, anak satu-satunya didapat di masa yang tua, yang orang katakan mustahil. Sarai dikatakan itu sudah mati haid, artinya sudah menopause kalau bahasanya sekarang. Bagaimana mungkin dia bisa melahirkan seorang anak? Tiba-tiba lahir saudara dalam mujizat. Tuhan ini Tuhan yang suka bercanda kali ya. Tiba-tiba dia bilang sama Abraham, persembahkan Ishak anakmu. Itulah korban. Sesuatu yang tidak kita suka saudara. Saya mengalami itu. Persembahan sering kita lakukan. Syukur ya. Ya kita dapat gaji lebih, kita dapat ulang tahun. Ya ulang tahun kan kadang-kadang dikasih hadiah, dikasih hadiah ulang tahun. Ya kita bersyukur, kita kasih syukur kita. Kita naik pangkat, kita kasih, kita panen banyak hasilnya kita kasih. Nggak sakit ini saudara kalau kasih ya, nggak sakit. Tapi korban, waktu kita berkata persembahan syukur sebagai apa? Korban. Ini Allah mau berkata, ketika engkau memberikan sesuatu yang menyakitkan engkau, menyakitkan dagingmu. Satu kali saya pernah, Tuhan, suara berkata, beri. Dia sampai Tuhan kasih tahu yang ada di dompetmu. Saya bilang, Tuhan, tapi ini untuk uang bayar listrikku, Tuhan, listrikku bisa diputus kalau ini. Tapi Tuhan
Dia bilang beri, hari ini saya bilang beri. Sakit saudara, saya kasih. Tapi saya percaya ya, inilah korban yang harus saya berikan. Abraham, saya belum pernah diminta Tuhan persembahkan Sena. Belum pernah. Tapi Tuhan cuma bilang, itu yang dalam dompetmu semua kasih. Saya bilang, Tuhan, saya sempat nego saudara sama Tuhan. Tuhan bilang, enggak kasih. Dan itu saya berikan. Dan apa yang terjadi? Tuhan kita bukan Tuhan yang main-main saudara. Dia memberkati berlipat kali ganda. Apa yang saya katakan uang listrik, Tuhan cukupkan, bahkan lebih daripada itu. Dan banyak hal. Kami pun datang ke tempat ini saudara itu bergumul saudara. Kenapa? Karena ya saudara tahu di masa Covid ini jemaat kami ada beberapa yang harus dirumahkan. Saya bilang begini sama Tuhan 1 minggu. Saya bilang, Tuhan bagaimana? Kami mau biar perjalanan. Sementara jemaat kami tidak mau bebankan. Kami tahu ada beberapa jemaat. Lalu kemudian 2 hari sebelum keberangkatan, saya lagi nyupir. Bukan lagi bawa mobil. Nyupir, nyuci piring. Ibu-ibu biasa cuci piring. Sementara cuci piring saya juga bilang, Tuhan bagaimana sudah berapa hari nih? Lalu tiba-tiba ada suara ngomong ke dalam hati dan pikiran saya. Kenapa kau pusing itu? Itu pekerjaanku. Itu bukan masalah bagimu. Sekarang lakukan saja apa yang terbaik yang bisa kau lakukan. Saya langsung yes, terima kasih Tuhan. Saya percaya. Bahkan saudara suara-suara, tidak usah berangkat lah kalau begini-begini daripada membebankan begini. Saya bilang, enggak, ini pekerjaan Tuhan, hello. Bukan untuk memuliakan manusia. Kalau pekerjaan Tuhan pencipta alam semesta, masa biaya perjalanan begini Tuhan dah cukup kan? Dan betul saudara. Bahkan lebih tanya bendahara. Lebih kami dapat saudara. Menjelang akhir-akhir kami mau berangkat. Ada saja yang kasih, ada saja yang kasih. Saudara lihat, jemaat si Cini Baji mau bangun gereja. Jangan pikir kamu dia bangun itu rumahmu. Itu rumah Tuhan yang kamu bangun. Jangan khawatir tapi biaya dari mana. Iya nanti Tuhan yang pikir. Tidak usah pusingkan dirimu. Yang penting Tuhan, kami jemaat mau bangun rumahmu. Supaya jemaat ada tempat untuk beribadah. Dan biarlah ini menjadi kemuliaan. Saudara, di mana ada anak Tuhan, maka tanah ini akan diberkati. Percaya. Lingkungan ini akan diberkati. Bangun juga hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar. Supaya keberadaan rumah ini tidak menjadi sesuatu yang membuat mereka berbeda dengan kita lain. Tapi biarlah mereka lihat ini sebagai bagian daripada lingkungan ini. Itu yang pertama, saudara. Jadi, persembahkanlah syukurmu sebagai korban. Tadi saya bicara tentang janda. Saudara bisa lihat Lukas 21 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Itulah sesuatu, 2 peser itu adalah makan dia 1 hari itu. Jadi janda itu tahu, waktu dia kasih 2 peser, dia pulang dia tidak akan makan. Tapi apakah Tuhan biarkan dia kelaparan? Tidak, saya percaya saudara. Dan kesaksian itu saya sudah alami. Saya bicara seperti ini bukan hanya sekedar saya bicara, tetapi saya mengalami firman Tuhan itu. Saya alami saudara. Karena itu, kalau engkau beri untuk Tuhan, jangan hitung-hitungan. Tuhan tidak pernah hitung-hitungan sama kita. Coba saudara, kalau Tuhan hitung-hitungan, kalau ada yang sakit pergi ke rumah sakit, 1 tabung oksigen itu harganya berapa? Berapa Pak Dokter? Sekitar berapa? 100-an. Coba. Kalau Tuhan hitung nafas yang harus kita hirup ini, kita harus kembalikan untuk Tuhan kan enggak saudara? Kita harus bayar nafas hidup ini enggak? Tuhan enggak minta itu. Tapi Tuhan mau. Ketika kita bawa persembahan kita, mari punya hati seperti janda. Tuhan, saya bawa apa yang ada pada saya. Tapi bukan berarti juga saudara-saudara datang dan bawa. Kalau itu yang Tuhan buat gerakan hati saudara, buat saudara. Tapi kalau saudara tidak digerakkan ya, saudara berikan apa yang ada dari dalam hati saudara. Saudara mau kasih berapa? Jangan hitung-hitungan. Percaya Tuhan tidak pernah mau dipiutangi. Saya percaya ini hasil panen dan Tuhan akan berkati dan itu akan menjadi berlipat kali ganda tahun-tahun ke depan. Ayat 14b, saudara, ini yang kedua. Bagaimana persembahan yang berkenan? Selain persembahan itu adalah korban, kita bawa sebagai korban. Dikatakan di situ, dan bayarlah nasarmu. Iya. Mungkin sudah mengasah dan berkata, saya tidak pernah punya nasar. Waktu menikah kan berkomitmen. Suami istri kan komitmen di hadapan Tuhan. Ya, itu nasar kita. Suami istri ingat, itu nasar kita. Anak-anak,
engkau punya nazar di hadapan Tuhan, menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua, ya kan? Itu mau tidak mau setiap orang. Memang ada nazar secara khusus ya yang disampaikan orang. Tetapi bagi saya setiap orang itu punya nazar di hadapan Tuhan. Hamba Tuhan, para majelis yang diangkat kan mereka dibuat pengakuan, saudara. Itu nazarnya. Iya, kami akan melakukan. Kan ditanya sama pendeta, apakah engkau akan melakukan tugas tanggung jawab pekerjaan pelayanan ini dengan sepenuh hati? Mereka jawab, iya, bahkan dengan segenap hati. Itu nazar kita loh. Makanya yang kedua, persembahan yang berkenan itu waktu kita lakukan, tanggung jawab kita. Itu yang kedua. Tunaikanlah tugas pelayananmu. Saudara bisa baca di 2 Timotius 4 ayat 5b. Kemudian yang ketiga, persembahan yang berkenan itu ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Ayat yang ketiga, persembahan yang berkenan itu adalah datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Ada khotbah di bukit yang Tuhan Yesus khotbahkan sendiri. Berbahagialah orang yang haus. Mengerti maksudnya ini, saudara? Artinya setiap saudara datang ke rumah Tuhan. Makanya saya selalu kurang sepakat juga kalau orang buka, kecuali yang mungkin ada yang pernah ngomong, saya itu pendeta tapi kan mata saya susah kalau baca Alkitab. Lebih gampang kalau baca di HP karena lebih terang. Pokoknya saudara datang di hadapan Tuhan itu dengan hati yang haus. Kalau bawa HP lalu buka HP, apalagi ada anak muda bunyi notifikasi, temanku ada notifikasi lagi ibadah coy. Terus dia jawab lagi, dengan siapa? Dia baru balas-balas sampai khotbah selesai, tidak selesai juga chattingnya. Ya kan? Itu mengalihkan pikiran. Jadi kita datang ke rumah Tuhan bukan dengan haus lagi. Kita hanya datang ini sebagai kewajiban agama saja. Sekali lagi saya mau berkata, kalau saudara datang beribadah hanya untuk menunjukkan agamawi saudara, kewajiban agamawi saudara, maka saudara menjadi orang Kristen bagian teras, saudara. Yang waktu Yesus di atas kayu salib, lalu orang yang di sebelah kanannya bilang, ingatlah aku. Lalu Yesus berkata, hari ini kau bersama-sama dengan aku di taman. Kita jadi orang Kristen taman. Tapi kepada murid dia berkata apa? Aku pergi menyediakan tempat, rumah. Jadi kita mau tinggal di mana nanti, saudara? Mau tinggal di taman, jalan-jalan, atau kita punya rumah? Dari sekarang kita bangun itu ibadah kita. Mari datang ke hadapan Tuhan. Saya beribadah, saya datang gereja karena saya tahu sepanjang minggu ini saya tidak bisa hadapi dengan kekuatan saya sendiri. Saya butuh Tuhan. Amin. Datang di sini dengan hati yang haus. Filipi 4 ayat 6. Dikatakan di sana, ada yang bisa baca bagi kita? Filipi 4 ayat 6. Ibu-ibu bagus baca ini, karena ibu yang banyak kuatir. Ya, bahkan bapak-bapak datang, ini uang bulanan. Nah, ibu-ibu yang pikir bagaimana bisa cukup nih. Jadi yang banyak kuatir, coba ibu-ibu yang baca ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir Yes. tentang Apapun juga. Terus tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. iya. Amin ibu-ibu. Amin juga bapak-bapak. Iya, mau bangun rumah, anak mau sekolah. Ya, jangan kamu khawatir. Yang penting bekerja, tapi jangan juga, kan kita bilang jangan kamu khawatir. Kita tinggal di rumah, kita berdoa, kita berpuasa. Tunggu tiba-tiba depan pintu ada ketok pintu, bawakan kita uang segopok untuk bayar uang kuliah anak-anak. Tidak juga, Tuhan tidak suruh kita begitu, saudara. Tuhan itu bekerja sampai hari ini loh. Percaya, siapa yang percaya Tuhan? Tuhan Yesus masih bekerja sampai hari ini di surga. Ada ayatnya di Alkitab toh? Yohanes berkata apa? Aku pergi menyediakan. Dia lagi bangun nih sama Pak Simon, gitu? Dia lagi bangun. Pak Simon bangun rumah di sini, bangun apa di rumah-rumah di dunia. Dia lagi, Tuhan Yesus juga jadi tukang kayu di sana. Dia lagi bangunkan rumah bagi saya dan saudara. Amin. Artinya Tuhan Yesus bekerja. Orang Kristen, kalau orang Kristen menjadi orang yang pemalas, tidak mau bekerja, Tuhannya bukan Tuhan Yesus. Amin. Harus bekerja. Anak-anak yang tidak rajin belajar, Tuhannya bukan Tuhannya bukan Tuhan Yesus. Amin anak-anak. Ini sedikit aminnya belajar. Apalagi sekarang ya sudah online. Wah, ada banyak ibu-ibu yang mengeluh
Kalau anak saya biarkan belajar. Waktunya belajar tapi susah juga ya. Sementara mereka belajar, main HP, main game. Kenapa main game ini kau? Lagi tunggu soal, Mak. Tapi itulah sekarang, neneknya ngomel-ngomel. Itu anakmu itu lagi belajar main HP. Ya memang disuruh main HP. Semua harus dari HP. Jadi, tapi harus tetap rajin belajar. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang rajin. Tuhan yang tidak pemalas. Dia bekerja sampai hari ini. Karena itu jangan kamu khawatir. Kita punya Tuhan. Saya ditempelin 2 hari yang lalu tentang hal ini. Saya sudah saksikan tadi. Tuhan bilang, kenapa kamu mau pikirkan itu? Serahkan semuanya. Lakukan saja bagianmu. Nanti Tuhan yang lakukan bagiannya. Tuhan akan memberkati saya dan saudara. Sekarang pertanyaan saya, apa yang membuat Tuhan Yesus gembira? Ada yang tahu jawabannya? Apa yang membuat Tuhan Yesus itu gembira? Apa yang bisa membuat Tuhan Yesus itu tertawa? Bukan kalau begitu di gereja nanti kalau Natal pandemi kita undang itu Aziz Gagap, kita undang itu pelawak-pelawak supaya kita semua tertawa, Tuhan Yesus juga tertawa. Bukan itu, saudara. Ada loh Alkitabnya, ada ayatnya di Alkitab. Apa yang bikin Tuhan Yesus tertawa, bergembira dikatakan Alkitab. Buka Lukas 10. Tadi malam kita baru buat Lukas pasal 10. Baru tadi malam kita buat. Dan itu membuat Tuhan Yesus gembira. Oh, puji Tuhan. Kita baca ayat 21 dulu ya. Baca sama-sama ya. Ayat 21. Lukas 10 ayat 21. 2, 3. Pada waktu itu gembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Nah ini, sampai situ saja. Pada orang kecil ya, sampai situ saja. Apa di situ dikatakan? Yesus bergembira. Apa yang membuat dia bergembira? Kita lihat ayat di atasnya. Kita buka ayat yang ke 18 sampai 19 saja ya. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ayat 19. Sesungguhnya Aku telah memberikan kuasa Yes. kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk Nahan. menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. ini yang membuat Yesus gembira. Dia kasih kuasa kepada kita dan kita pakai kuasa itu. Itu yang buat Yesus gembira. Halo gereja Tuhan, anak-anak Tuhan. Tuhan sudah kasih kuasa kepada saya dan saudara. Ada kuasa dalam dirimu. Taruh tangan kanan kita di dada dan katakan, saya punya kuasa. Saya punya kuasa. Kuasa surga loh saudara. Dan kuasa itu apa? Untuk memegang ular. Jangan keluar dari sini lalu cari ular lalu pegang lalu saudara dipatung, saudara marah sama saya. Ular di sini berbicara tentang iblis, kuasa gelap, guna-guna, mantra-mantra sihir. Jadi kalau ada jemaat di sini yang lagi sakit, jangan cari yang lain, kumpul saja semua, doa. Kita punya kuasa tangking dalam nama Yesus. Itu yang bikin Yesus gembira saudara. Waktu dia lihat umatnya dikasih kuasa dan dia kerjakan. Bukannya, aduh kenapa saya begini, aduh kenapa saya begini. Harus saling mendukung. Ada memang waktunya kita lemah. Waktu saya ngidam saudara, saya diserang. Saya mau doa, gimana saya mau doa, saya diserang. Saya doa akhirnya, saya butuh orang-orang. Saya butuh hamba Tuhan, saya butuh tim doa. Datang dan doakan saya. Saya pendeta. Tapi ada waktunya ketika saya lemah. Makanya jangan pernah lari dari persekutuan. Semua di sini jemaat Tuhan, besok-besok ada apa-apa terjadi, anakku kenapa begini, kenakku ini pasti kau bersentuhan, pasti disenggol, kau dicubit kau sama kuasa gelap. Itu nih kalau kau pergi main di pohon besar, panggilkan dulu orang pintar situ, nenek anu itu panggil. Tidak ada lagi, amin. Kenapa? Karena kita punya kuasa. Yesus bersedih kalau kita lakukan sebaliknya. Kalau kita punya kuasa, bapak-bapak mau bekerja, berkati pekerjaanmu. Mau cakul, mau berladang, mau berkebun, doa dulu dalam nama Yesus. Saya punya kuasa. Apa yang saya ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang saya lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Saya lepaskan berkat Tuhan bagi tanah ini ya.
Maka waktu saudara menang, saudara akan menuai panen yang luar biasa. Waktu saudara bekerja, itu kan janji Tuhan. Selama kita mencari Tuhan, Tuhan buat berhasil apapun yang dikerjakan tangan kita. Luar biasa ya. Ini yang Tuhan buat, membuat dia gembira. Waktu kita mau memakai kuasa kepada kita. Kemudian ayat yang ke-22 saya baca, saudara. Ayat 23, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Artinya saudara, dia mau supaya kita mengenal dia secara pribadi. Waktu kita kenal dia secara pribadi, maka saudara akan persembahkan persembahan saudara, syukur saudara sebagai korban di hadapan Tuhan. Tuhan, ini yang ada padaku, aku berikan dengan sikap hati. Kita menyembah Tuhan, alami Tuhan dalam setiap ibadah. Itulah sebenarnya keinginan Tuhan. Karena itu, setiap saudara datang ibadah, selalu bilang begini sama Tuhan. Bukan maksa Tuhan ya, bukan. Tapi itu yang Tuhan mau. Bukan paksa Tuhan, tapi Tuhan mau kita punya kuasa itu. Jadi waktu datang ibadah Tuhan, berbicara secara pribadi kepada saya. Supaya saya pulang ke rumah saya menjalani minggu ini. Ada masalah, ada tantangan, saya mau pakai firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan saya. Itu yang Tuhan mau, alami Tuhan di dalam setiap ibadah. Akhirnya saudaraku yang kekasih, mari kita bawa persembahan syukur kita sebagai korban di hadapan Tuhan. Mari kita persembahkan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang membayar dasar kita. Kita bawa syukur kita dengan kisah Tuhan. Saya datang karena saya adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Saudara tidak lalaikan tanggung jawab saudara. Di rumah kah, di gereja kah, di kantor kah, di ladang kah, di kebun kah, di lingkungan kah. Tanggung jawab saudara, saudara kerjakan dengan baik. Dan kemudian kita datang dengan hati yang hancur. Alami Tuhan dalam ibadah. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita sekalian. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan pujian dari Bapak Pendeta Marianus bersama dengan Ibu. Ini duet yang luar biasa. Mari nikmati. Itu yang aku rasakan saat ku datang dan berdoa padanya. Yang ku dapatkan kasih darinya nyata dalam kehidupan ini. Sungguh aku merasa Kau selalu ada denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayang-Mu Tuhan. Dengan apa ku dapat balas semua kebaikan-Mu. Tak ada sesuatu yang dapat aku berikan sebagai persembahan yang berarti bagimu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Haleluya. Kita akan masuk dalam doa syafaat, dan untuk memimpin kita dalam doa kita minta kesediaan dengan penuh kasih Bapak Pendeta Ferdinand Bungaloto STH. Tuhan Yesus berkati. Baik, mari kita satu dalam doa syafaat. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kembali Tuhan dengan kepala yang tertunduk, namun dengan hati yang senantiasa terangkat kepada-Mu, menandai puji dan syukur untuk saat ini.
kami boleh memuji, menyembah, dan memuliakan Dikau dalam ibadah minggu bersama dengan jemaat-Mu di tempat ini, yang juga dirangkaikan dengan ucapan syukur panen. Kami percaya lewat kebenaran firman-Mu yang hidup, yang sudah disampaikan oleh hamba, akan menjadi kekuatan bagi kami di dalam kami menjalani hidup dan kehidupan ini. Karena kami percaya firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Dan kami saat ini sebagai umat-Mu adalah umat pemenang. Kami percaya Engkau tetap setia menolong dan melindungi kami. Lewat syafaat ini kami berdoa secara khusus untuk setiap keluarga, rumah tangga jemaat-Mu di tempat ini. Engkau melihat dan mengenal pribadi lepas pribadi, baik sebagai suami pun sebagai istri, bahkan sebagai anak. Kami percaya Engkau melihat dan mengenal semua dalam berbagai aktivitas, dalam berbagai kegiatan, baik di kantor sebagai abdi negara, maupun yang bekerja di lembaga-lembaga swasta, dalam usaha-usaha mandiri, baik itu di kebun maupun di sawah, bahkan dimanapun mereka mengerjakan tugas dan pelayanan. Anak-anak yang Engkau sudah karuniakan dalam pendidikan, dalam masa pertumbuhan, Engkau juga tetap tolong sertai berkati, sehingga mereka semua semakin kuat di dalam Dikau. Begitu juga segala pergumulan-pergumulan yang dihadapi setiap umat, khususnya dalam kondisi pandemi COVID-19. Kami dibuat tidak berdaya, tapi kami percaya Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang bersama dengan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Karena kami percaya Engkau adalah Immanuel, dan kami pun semakin berserah hanya kepada-Mu. Begitu juga kami berdoa secara khusus untuk keluarga Bapak Baktiar yang saat ini dalam pergumulan besar oleh karena seorang anak kekasih menjalin hubungan dengan tidak seiman. Tapi kami percaya Engkau akan buka jalan sehingga kedua hamba-Mu, anak kekasih mereka ini, boleh melihat kebenaran yang sesungguhnya, dan biarlah nama Tuhan semakin diagungkan, dimuliakan di dalamnya. Begitu juga ada rencana jemaat di tempat ini untuk membangun rumah ibadah atau rumah doa yang juga kami kenal dengan istilah gereja. Inilah kerinduan dan harapan jemaat di sini. Kami tidak berdaya terhadap hal ini, tapi kami percaya kami punya Allah yang hebat, kami punya Allah yang kuat. Olehnya itu, kami hanya berserah kepada-Mu. Engkaulah jawaban terhadap kenyataan ini, sehingga kerinduan jemaat di sini boleh terwujud dengan baik. Begitu juga dengan gembala sidang di sini bersama dengan keluarga. Engkau melihat dan mengenal hamba-Mu, Bapak Pendeta Demianus Lambertus, bersama dengan istri dan anak-anak, bahkan cucu. Kuatkan semuanya dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab pelayanan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Bahkan dalam tugas-tugas ganda hamba-Mu di sini, kami percaya Engkau tetap lindungi serta berkati. Begitu juga ya Tuhan, salah seorang anak kekasih jemaat-Mu di tempat ini yang saat ini sementara menyusun skripsi. Kami percaya dalam tahap penyelesaian ini, Engkau Allah yang setia akan menolong, melindungi, memberkati, sehingga anak kekasih kami boleh selesai dengan baik, sehingga hamba ini boleh kembali ke jemaat untuk membantu pelayanan di jemaat, dan sekaligus Engkau akan tetapkan sebagai hamba. Kami serahkan semua ini kepada-Mu. Engkau tolong berkati dan sertai. Bahkan juga kami berdoa secara khusus untuk Ibu Erni Marianus yang saat ini dalam pergumulan oleh karena penyakit. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak membiarkan hamba-Mu ini larut dalam pergumulan oleh karena penyakit. Karena kami percaya Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Kuatkan iman dan pengharapan Ibu Erni menghadapi kenyataan ini dan menjalani kenyataan hidup ini.
karena kami percaya Engkau tidak membiarkan. Untuk itu nyatakan kuasa kesembuhan. Begitu juga bagi jemaat yang lain, mungkin ada dalam kelemahan tubuh, kami tidak tahu persis, baik dalam perawatan medis di rumah-rumah sakit pun dalam perawatan di rumah-rumah mereka. Kami percaya Tuhan Engkau tidak biarkan. Jamalah, pulihkan, sehingga saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh boleh kembali dalam tugas dan tanggung jawab selanjutnya. Begitu juga kami berdoa keluarga besar Gereja Okumene di Bugis dan di Makassar, baik yang ada di jemaat di tempat ini, Sicini, Baji, Malino, maupun yang ada di Makassar dan sekitarnya. Kami percaya Tuhan, Engkau berkati jemaat ini dalam setiap program pelayanan dan kesaksian bagi pekerjaan Injil. Kuatkan para hamba-Mu di dalamnya, baik sebagai pendeta, penatua dan semas, bahkan pengurus-pengurus kategorial. Kami percaya Engkau tetap tolong dan lindungi dalam mengangkat tugas dan pelayanan yang walaupun sebagian besar dari kami masih dalam bentuk ibadah online, tapi kami percaya Engkau Allah ada di dalamnya bekerja dan melayani kami semua. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini dalam berbagai pergumulan. Kami tidak tahu persis pergumulan apa yang mereka alami rasakan, tapi kami percaya Engkau sendirilah yang akan memulihkan. Begitu juga apabila sebentar ketika usai ibadah di tempat ini, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami percaya lawatan Tuhan akan menjadi bahagian kami, sehingga kami pun boleh tiba di tempat kami masing-masing dengan penuh selamat. Pemerintah bangsa dan negara, kami juga tetap berdoa. Engkau melihat dan mengenal mereka semua. Kuatkan dalam menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawab pelayanan di bidang pemerintahan, baik dari tingkat pusat sampai ke pelosok tanah air, sehingga semua roda pemerintahan boleh berjalan dengan baik. Bahkan juga dalam masa-masa pandemi COVID-19, kami semakin dibuat tidak berdaya, tapi kami percaya badai akan segera berlalu, karena kuasa lebih besar daripada virus corona. Dan biarlah hidup dan kehidupan ini kami hanya berserah kepada-Mu. Ini doa dan harapan kami yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan kekasih jiwa kami. Kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Dengan seluruh orang yang percaya, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Untuk itu jemaat dipersilakan untuk berdiri. Pengakuan iman rasuli. 3, 2, 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali.
perisaiku kepadamu, Rohku berserah. Allah Tuhan asa, hatiku tunduk menyembah. Katakan Yesus, 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 berarti bagiku. Yesus, Yesus, segalanya bagiku. Yesus, Yesus, berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Segalanya bagiku. Kita akan memberikan korban persembahan. Untuk itu, ucapkanlah syukurmu kepada Allah. Bawalah persembahan sukarela kepadanya, sebab Dialah Tuhan yang memberkatimu dengan segala kelimpahan. Berilah dari hati yang bersukacita dan tulus ikhlas. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Kalau Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh sambil joget bawa itu ininya ke depan. Ya. Lagi ulang lagi. Langsung bahasa Makassar ya. Apa-apa goyang. Biar kesoalnya tuh goyang saja goyang. Saja langsung yang menarinya.
kepada kami. Kita doakan khusus persembahan dan juga syukur panen jemaat Sicini Baji. Mari hamba-hamba Tuhan bisa berdiri dan kita bersama-sama berdoa. Kita satu dalam doa. Segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagimu, Allah yang menciptakan alam semesta, dan Allah yang sama yang kami sembah, kami sapa ya Aba ya Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk lawatan-Mu, sukacita surgawi-Mu yang Kau curahkan di tempat ini Tuhan. Kami dilawat, kami dimenangkan, kami dipulihkan, kami dihiburkan, bahkan mungkin kami ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. Tetapi kami terima semua dengan sukacita karena kami percaya damai sejahtera-Mu Allah akan terus tinggal dalam kehidupan kami. Dan sebagai ungkapan syukur, respon kasih umat-Mu di tempat ini, mereka sudah memberikan persembahan mereka ya Tuhan, apa yang mereka taburkan di ladang-Mu bagi pekerjaan pelayanan di tempat, di tengah-tengah jemaat Sicini Baji. Kami percaya itu tidak menjadi kekurangan dalam hidup mereka, tetapi kami percaya apa yang mereka tabur, mereka akan tuai dalam rumah tangga mereka, mereka akan tuai dalam pekerjaan usaha bisnis yang mereka sedang bangun, mereka akan tuai di ladang, di kebun, apapun yang mereka sedang usahakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang masih ada pada kami, ajar kami ya Tuhan untuk menggunakannya dengan bijaksana, karena kami percaya harta benda kami, hidup kami, segala sesuatu yang ada dalam diri kami adalah milik-Mu, dan kami pergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan bersama dengan seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan, kami pun menaikkan syukur dan memberkati persembahan, korban-korban syukur yang sudah dibawa oleh umat-Mu melalui hasil panen mereka. Ini syukur mereka, kasih setia Tuhan mereka boleh rasakan, mereka boleh menikmati tahun ini, mereka boleh panen raya. Dan kami percaya apa yang sudah mereka terima, Tuhan lipat kali gandakan dalam kehidupan mereka, bahkan di tahun-tahun ke depan. Karena itu berkati ya Tuhan, syukur panen raya jemaat Sicini Baji di tempat ini biarlah berkat, anugerah dan curahan kuasa Roh Kudus-Mu akan terus mengalir di tengah-tengah jemaat, mulai dari gembala jemaat sampai pengerja-pengerja, bahkan seluruh sidang jemaat, orang tua, pria dan wanita sampai kepada anak-anak. Mereka semua menerima urapan minyak yang baru dari-Mu ya Tuhan, karena mereka datang membawa hidup mereka, mereka datang membawa hasil bumi yang Tuhan sudah berkati dalam hidup mereka melalui panen, syukur panen di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kiranya anugerah-Mu, kebaikan-Mu, pemeliharaan-Mu akan terus nyata di tengah-tengah jemaat ini. Berkati jemaat Sicini Baji sehingga mereka sungguh-sungguh menjadi garam dan terang di tengah-tengah lingkungan di desa Sicini, kecamatan Parigi ini. Bahkan lebih daripada itu Tuhan, anak-anak kami yang tersebar dimanapun mereka berada, mereka bersekolah, mereka mencari pekerjaan sampai keluar negeri, kami percaya mereka akan kembali dengan membawa berkat-berkat, karena kami percaya berkat itu dimulai dari tempat ini dan tercurah kepada setiap anggota keluarga sampai kepada anak-anak kami. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi kami percaya Engkau memberkati setiap tumpangan tangan hamba-hamba-Mu, orang-orang yang sudah Engkau urapi Tuhan, untuk mengimpartasikan berkat Tuhan dicurahkan bagi jemaat di tempat ini. Inilah doa kami, doa syukur kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam jemaat. Salam. Ibu Ketua Sinode Gereja Ekumenik di Bugis Makassar, Pendeta Petro STH. Kemudian ada salah seorang pendeta dari kampung saya. Beliau ini masih ada hubungan keluarga. Tiba-tiba ketemu
di kampung Sicini di sini. Beberapa hari yang lalu di pendeta nelpon ada dari sekretaris yayasan YAPI, Asosiasi Pendeta Indonesia, dari Mamasa, dari Toraja. Ya, saya bilang kalau bertahan joget di atas mobil boleh ikut. Dan akhirnya boleh tiba kemarin, kami sudah banyak bercerita, bercanda. Nah, akhirnya saya nia si pulau ngalor si bangi nampak cerade si bicara polmas. Ya. Tadi malam Pak Pendeta Marianus dari DKSS lama sekali campur-campur sopeng, bugis, selayar, Sicini itu tidak lama ekornya sudah memasak lagi. Bercanda yang keluarga. Ya, terima kasih kami sampaikan khususnya bagi jemaat Tuhan yang sudah boleh bersama-sama dalam rangkaian ibadah minggu dirangkaikan dengan syukur panen. Banyak partisipasi yang masuk untuk menunjang acara syukur kita dari keluarga jemaat di Sumber Minasa, dan kemudian juga yang tidak pernah ketinggalan, dia adalah saudara kandung kami sebenarnya, karena sudah saudara dalam Yesus, saudara juga dengan Mama. Dari Balai Keselamatan di Balang Bukit ini tidak pernah ketinggalan Natal, Paskah. Karena apa dibilang dulu, ini bukan ibadah syukurnya, bukan Natalnya jemaat, bukan Paskahnya jemaat, tetapi acaranya dari sungguh. Acaranya dari sungguh. Kita hadir bukan untuk lari suruh-suruh, sembarang suruh-suruhan. Katanya dari tahun nih. Tapi tena tong kulle tampo karena tena kulle bantu tahu kan. Tupakan makna kenya, tapi tidak boleh sembarang disuruh. Iya. Seribat tangguh dalam Yesus Kristus, si kama minyak batu, kemudian minyak si kede. Asal tena aja kibosang mempo masalah menyangkut syukur. Akan sumpai khotbah punna Abraham nasuro karena Allah Ta'ala nakana persembahkan untuk Ishak. Padahal Ishak sendiri adalah anak perjanjian yang diberikan Tuhan. Abraham bisa saja detail, kau Tuhan itu kasih saya anak untuk jadi perjanjian, menjadi anak cucu, kenapa mau disuruh persembahkan? Maksudnya akal kalau Abraham seperti begitu. Tapi apa? Abraham tena menapalakan dari bainenna. Maka nanti kamu mana lah jalan tuh ini anak mana dipersembahkan? Tidak, Abraham langsung bertindak karena ini Tuhan yang punya, Tuhan yang mau. Riolong itu pertama kalaki sapi, jika sanggen dari kami nanti natompa aku persembahkan sapi. Tapi pernah saya belajar satu kali, ibu bapak. Pernah ceritanya saya baca karena punah ini saya letok kalaki. Mulai dari kecil belajar, satu hari diangkat itu anak sapinya. Sampai itu anak sapinya itu sudah berumur sekitar 10 juta, masih tetap diangkat. Karena mulai dari kecil, satu hari setiap pagi kalau dia kasih mandi dia angkat. Orang lain heran, kenapa biasa diangkat itu sapi Tobolompo? Karena apakah biasa mulai dari kecil diangkat terus setiap hari, tidak pernah tidak diangkat. Saya waktu salam, semua gembala itu sapinya berkumpul satu padang, tetapi diantarai dengan satu sungai. Mau menyeberang sapi yang lain tidak bisa. Ini bapak pakai lagi sumpah, karena biasa diangkat sapinya, dia gendong sapinya lewat sungai itu. Sapi itu selamat. Artinya pernah dipakai biasa yang juasai dari Allah Ta'ala. Satu kali waktu kita bisa memberikan yang mungkin kita tidak mampu sebenarnya.
bawang dari Mamasa itu. Nah, kalau di Mamasa dulu itu, kalau nenekku bilang, kau mau mana deh? Kunamai ko sambayan sinampe katira ko pula nakke aliang yang coba yau jangan ko si batu. Dia suruh ambilkan itu telur ayamku bawakan ke gereja. Ambilkan itu buah pariaku 1, atau buah bodongku. Jadi pemberian kepada Tuhan itu bukan dilihat dari banyak besarnya sebenarnya. Hati yang tulus, tetapi jangan juga memberi karena hati yang tulus, ya biar apa adanya saja. Janda miskin tadi memberi 2 peser, tetapi itu yang dia mau pakai hidup hari itu. Orang kaya memberi 1 juta tapi masih ada lebih 30 juta, 50 juta di bank. Nah, saribat tangku lalang Yesus Kristus. Ada seorang penginjil dulu di Mamasa. Nah, dia bawa itu bibit bawang. Dia bilang, tidak usah banyak-banyak persembahkan jemaat. Ini saja bawang ini, tanam masing-masing di pekarangannya. Dan biasakan diri untuk membawa persembahan itu. Jadi 1 kali waktu bawang itu sudah berkembang di Mamasa. Nah, dibawa 1 ikat begini berapa? 10 ringgit, orang Mamasa bilang 25 rupiah, dilelang di gereja. Suatu saat ada seorang sandrona patuntung di sana diberi hikmat dari Tuhan. Dibilang itu akar bawang itu bisa menyembuhkan kanker payudara. Banyak di kampungku disembuhkan yang sudah berulat ini. Akhirnya itu bawang itu melonjak tinggi harganya. Luar biasa banyaknya pemasukan gereja hari itu. Sampai saat ini gereja di jemaat kami bersama dengan Om Bapak Mariamus 800 kakak membangun gereja tanpa dana dari luar. Oh, luar biasa sekarang. Tidak ada lagi di kampungku pakai atap bangkawang. Saya tinggalkan kalau 87 datang sini masih banyak pakai atap bangkawang. Alang-alang bangkawang katen di sini ini. Apalagi nih ya Pak, bangkawang paling dalam rumbia. Sekarang sudah, ya puji Tuhan, sudah sekarang sebagian juga pakai rumah batu. Masih ada rumah kayu tapi sudah pakai atap seng. Nah, kalau kita naik di rumah itu, ya bukan saya banggakan kampung saya, tapi saya bersaksi karena berkat Tuhan. Paling di bawah, di atas kalau saya punya lighting itu 2 foto sarjana di rumahnya. Sekarang di sana sungguh luar biasa berkat Tuhan. Jadi pendetanya dikaji sendiri oleh jemaat. Nah, rapat 35 majelis dengan honor 4.500 per orang. Guru sekolah minggu 3.000. Kostor 2.500. Semua dari kebun, dari sawah. Tetapi karena selalu mengangkat sapinya mulai dari kecil sampai umur mencapai harga 10 juta. Kalau dia persembahkan babi, dia sebut saya punya babi sekian. Tapi kalau mau persembahkan kerbau, dia bawa apa namanya di sini. Jadi saya punya. Bawa diletakkan di depan majelis. Ya, kita percaya Tuhan akan memimpin kita dan biar iman kita semakin bertumbuh dan apa yang kita berikan saat ini Tuhan berkati karena itu yang terbaik bagi Tuhan. Ya, mungkin ini yang saya bisa sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih sekali lagi kepada jemaat Tuhan yang memberikan banyak persembahan syukur. Mulai dari sejak kemarin saya jalan turun di Sumber Minasa, kumpul, kita mau pakai nelpon. Sekali lagi
Saya sampaikan terima kasih kepada kita sekalian. Tuhan memberkati. Kami tim dan juga sebelumnya ada pesan dari Opa dan Oma, karena tadi malam saya sempat menyampaikan kabar berita kami boleh tiba pada jam 3 ya, sekitar setengah 3 jam 3, dan saya beritahukan satu cerita. Saya bilang ada satu cerita lucu tapi juga mengharukan, karena kebetulan pas mobil masuk di halaman, anak-anak semua berteriak, Opa sudah datang, Oma sudah datang. Ternyata yang keluar Opa muda, ada Opa muda datang. Ya, jadi saya sampaikan bahwa jemaat begitu merindukan kehadiran Opa dan Oma. Kalau Pak Simon dengan Ibu Simon mungkin hampir tiap minggu ke sana ketemu, tapi yang lain, jadi Opa dengan Oma juga titip pesan, titip salam. Jika ada waktu lagi berikutnya, beliau yang akan datang ke tempat ini dan bertemu kembali, melepas rindu dengan jemaat. Dan kami atas nama tim juga mengucapkan menyapa jemaat dan dengan yang terhormat kepada Bapak Gembala Jemaat Siti Baji, Bapak Pendeta Demianus, dan juga yang terhormat kepada Bapak Pendeta Marianus yang juga boleh dari tadi malam bersama-sama dengan kita di tempat ini. Dan juga kami menyapa dan mengucapkan salam kepada seluruh sidang jemaat yang tidak dapat kami sebutkan nama satu persatu. Kesan kami dari tim dari Makassar, kami sungguh setiap datang ke tempat ini, saya pribadi dan saya percaya semua rekan-rekan tim pelayanan yang datang ke tempat ini selalu mau kembali berikutnya, selalu mau datang lagi kembali. Satu hal yang kami rasakan pelayanan jemaat di tempat ini, khususnya yang dikoordinir oleh Ibu Gembala, terima kasih untuk semua pelayanan-pelayanan ibu-ibu yang sudah menjadi Marta-Marta melayani kami dari mulai kami tiba sampai sekarang dan selalu sampai kami kembali. Rasanya masih mau lama-lama, tetapi panggilan juga di Makassar, pelayanan tanggung jawab juga tetap ada. Dan juga di kesempatan kali ini kami juga bersyukur hamba Tuhan dari API, ya, beliau ini adalah penggerak API juga, jadi mana-mana selalu pasti ada beliau. Sekretaris DPD ya Pak, Asosiasi Pendeta Indonesia Bapak Ferdinand Bogalotong STH, dan ya tadi sudah disampaikan ternyata juga keluarga tidak jauh-jauh. Jadi saya percaya bahwa beliau tidak hanya hari ini atau kali ini saja datang ke tempat ini, tetapi acara-acara berikutnya. Bagaimana sidang jemaat? Ya ini undangan. Saya mendahului jemaat, tapi saya percaya bahwa kehadiran beliau juga menjadi berkat bagi kita sekalian. Kami atas nama tim, kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak untuk ramah tamah, untuk perhatian, untuk pelayanan yang kami rasakan luar biasa. Kami merasa berada di rumah sendiri. Kami boleh menikmati pelayanan Bapak Ibu sidang jemaat Siti Baji dengan penuh sukacita. Dan kiranya Tuhan akan senantiasa memberkati kita sekalian. Dan ada tambahan Pak? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili Sinode menyampaikan terima kasih kepada Gembala Jemaat Bapak Pendeta di tempat ini, Demianus Lambertus, dan seluruh jemaat yang sudah menyambut kami dalam acara pengucapan syukur panen. Tadi sudah sempat disinggung sedikit Ibu Ketua Sinode kami tentang keberangkatan kami ke sini. Betul-betul ini boleh terjadi karena kuasa Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya bicara sama Ibu Ketua. Saya bilang sampaikan saja permohonan sumbangan kita ke jemaat. Beliau menyampaikan, ya jemaat kita yang kondisinya seperti ini. Banyak yang akibat COVID, banyak juga yang kehilangan pekerjaan. Ada yang juga mungkin masih jalan juga, tapi penghasilannya terpotong, tidak seperti biasa. Akhirnya sudah dikirim mulai
orang pada mulai menyumbang, ada respon mulai dari 200, 100, ada yang lagi 100. Itu tadinya yang kita pikirkan coba mungkin ya paling kurang pas-pasan lah dengan ongkos kami pulang pergi. Ternyata luar biasa Tuhan. Dari Toraja juga kami menerima sumbangan dan lebih apa yang kami butuhkan ternyata lebih. Jadi kita tidak perlu khawatir. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang luar biasa. Percaya jemaat di tempat ini, kita hari ini memberikan syukur panen. Percayalah, panen berikutnya akan lebih melimpah lagi dari apa yang kita berikan saat ini. Dari kami sebagai tanggung jawab kami sebagai sinode yang akan kami sampaikan kepada Bapak Gembala di tempat ini. Kiranya itu menjadi berkat tersendiri bagi pelayanan Bapak di tempat ini. Untuk itu saya undang Bapak Demianus ke depan. Berdiri di depan. Ini dari sinode, nanti Ibu Ketua yang memberikan. Iya, kiranya dapat digunakan dengan sukacita. Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Iya, Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan jemaat. Haleluya, terima kasih. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Akhirnya sidang jemaat, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Lakukanlah segala kebenaran firman Tuhan dalam segala pergumulan hidupmu. Arahkanlah hatimu, terimalah berkat dari Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan memperhadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah anak-anakmu. Engkau akan terus menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Engkau akan naik dan tidak menjadi turun. Berkat, berkat,
kekuatan, kesehatan, berkat melimpah-limpah, kebahagiaan ada atasmu di dalam berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Engkau sungguh baik. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Amin. Kita selesai. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Sani yang sudah memimpin kita dalam ibadah saat ini, dan terima kasih.